Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali hari ini untuk bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, persoalan dunia akhir-akhir ini adalah dunia yang sedang dilanda dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ini terjadi untuk segala kalangan dan semua orang mengalaminya. Tidak memandang bulu apakah dia seorang yang kaya atau miskin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan sehingga hari ini sungguh-sungguh firman Tuhan akan menguatkan kita dan memberkati kita semua. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh kembali mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, urapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang boleh disampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk diberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tak dapat dipungkiri, guncangan di segala bidang sedang melanda kehidupan manusia di dunia. Hal ini banyak orang menjadi takut dan imannya menjadi terguncang. Dan kekhawatiran, kecemasan boleh dirasakan, dialami setiap orang hari-hari ini. Bukan semakin hilang, bukan semakin mereda, tapi semakin bertubi-tubi manusia diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah yang begitu berat, sehingga setiap manusia merasakan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Orang Kristen pun yang tadinya dengan setia mengiring Tuhan, yang setia melayani Tuhan, menjadi kendor dan rohnya tidak lagi menyala-nyala di dalam Tuhan karena merasakan penderitaan yang begitu hebat dialami pada saat-saat ini. Nah, siapakah Bapak Ibu Saudara yang mengalami segala kecemasan dan kekhawatiran? Tadi dari awal sebelum doa saya sudah sampaikan bahwa setiap orang, ya, setiap orang. Karena itu tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah jangan khawatir ataupun jangan cemas, ya. Nah, siapa tadi yang mengalami kecemasan? Yaitu semua orang miskin yang kekurangan. Mereka saat ini khawatir tentang perekonomian hari-hari. Ya, kesulitan. Karena apa? Kepala keluarga banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha yang mereka juga jalankan saat ini banyak mengalami kemunduran ataupun kemacetan. Orang kaya pun mengalami hal yang sama. Yang saya pikir kalau orang kaya itu kan punya harta, yang kalau dinikmati sampai 7 turunan pun gak akan habis. Tapi ternyata mereka juga takut, mereka juga khawatir tentang hidup ini. Kekhawatirannya banyak, ya kan? Misalnya mereka takut, hartaku bagaimana ini? Kalau makin hari makin habis, sedangkan usahanya semakin merosot, semakin mengalami kebangkrutan. Sudah banyak pikiran kekhawatiran, ya. Terus ada lagi yang kekhawatirannya adalah tentang kesehatan. Ya, kesehatan, penyakitku semakin kurasakan berat. Bahkan saat ini yang namanya virus corona itu menjadi ketakutan yang nomor 1 sekarang. Bagaimana kalau sampai aku kena, nanti
seluruh keluargaku juga akan mengalaminya. Jadi intinya mereka itu takut akan kematian. Saudara, bicara tentang kematian, itu nggak usah nunggu kita kena corona. Kalau memang Tuhan sudah waktunya mau panggil kita, saat kita sehat pun bisa. Saat kita dalam kondisi fit juga bisa kita dipanggil Tuhan. Kita kehilangan keluarga kita dan sebagainya. Salah satu contoh Bapak Saudara, seorang pemuda yang sehat, jantungnya juga sehat, mereka gemar berolahraga. Ya kan, kalau dilihat sepintas secara fisik fine-fine aja, bagus-bagus aja. Dia seorang yang atletis dan sebagainya. Menurut pandangan orang ini sehat, malah dia akan dijadikan percontohan kalau dia ini adalah seorang yang memiliki jantung yang sehat. Taruhlah suami dari seorang artis penyanyi kondang bernama BCL, ya kan? Nah, suaminya tiba-tiba meninggal. Padahal dia nggak punya riwayat penyakit apapun, masih muda, kaya, ganteng, terkenal. Sampai-sampai ada seorang ibu yang sampai seminggu menangis terus. Sampai suaminya tuh bingung. Waktu ditanya sama suaminya, "Kenapa kamu menangis, istriku?" "Iya, aku menangis. Kasihan suami BCL." Bunga Citra Lestari maksudnya. Padahal dia ganteng, masih muda, sehat, kaya, terkenal. Kok dia meninggal? Dia sedih menangisi suami orang. Suaminya sendiri bingung. Ya, ini lucu sekali. Bahwa tidak bisa dipungkiri, kematian itu tidak memandang usia dan sosial ekonomi, jabatan apapun, apakah dia tua atau muda, jelek atau ganteng. Semua bisa kena, bisa mengalami. Nah, ada lagi yang khawatir tentang masa depan anak-anaknya. Padahal dari anak itu lahir, orang tuanya sudah memasukkan untuk biaya masa depan anak ini, dimasukkan ke asuransi, punya deposito khusus untuk anak ini. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dana ini diambil, anak ini sudah terlibat ke dunia yang atau pergaulan yang tidak baik. Dia terlibat narkoba, sehingga merusak masa depan anak ini. Tidak ada gairah untuk belajar, tidak ada semangat untuk mencapai cita-cita. Orang tuanya malah yang menjadi stres, sedih melihat kondisi anaknya. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran, kecemasan melanda ke semua lapisan, ke semua insan, siapapun mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 di sana dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Firman Tuhan luar biasa. Serahkan segala kekhawatiran kita, karena Allah yang memelihara. Jadi Bapak Saudara, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan kondisi keadaan dunia saat ini yang sangat mencekam, menakutkan, apalagi dengan virus corona ini, yang setiap hari kita mendengar, kita menyaksikan di televisi betapa banyak orang yang terus berjatuhan, meninggal dunia karena wabah
corona ini. Tuhan mengingatkan kepada kita lewat firman-Nya. Mari serahkan segala khawatirmu. Nah, langkah-langkahnya untuk kita supaya tidak terus hidup dalam kekhawatiran adalah yang pertama, kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Bersandar tentang hidup ini dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, di sana dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus ikuti firman Tuhan ini. Luar biasa kalau ini firman Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita punya sandaran, kita punya pegangan hidup, yaitu mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, seorang anak sedang bermain-main di lapangan. Dia sedang bermain layang-layang. Dia ulur benang itu semakin tinggi karena angin begitu kencang dan membawa layang-layang itu semakin naik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika angin itu datang semakin kencang, anak itu pun akhirnya terseret, terbawa oleh benang yang dia ulur itu. Ya, karena gerakan layang-layangnya semakin kuat. Sampai-sampai akhirnya anak itu berlari dan dia memeluk pohon yang besar. Dan setelah itu dia merasa aman, merasa kenyamanan. Jadi terhindar dari musibah jatuh atau bagaimana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti angin kencang yang bisa menimpa anak-anak Tuhan, kita telah siap memiliki Tuhan yang menjadi sandaran kita. Saat manakala badai itu menimpa, menerjang di dalam kehidupan kita, kita harus mencari sandaran yang kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saat ini, di manakah tempat sandaran kita yang sering kita andalkan? Apakah kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus atau kita bersandar kepada kekuatan yang lain? Ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, mungkin kita bisa katakan, oh aku punya suami yang hebat, punya kedudukan, punya harta yang melimpah, sehingga ketika goncangan ekonomi datang, dia nggak merasa ketakutan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa itu semuanya bisa habis, bisa lenyap. Dan hanya Yesus saja tempat sandaran kita yang terutama, yang bisa menjamin di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya akan firman-Nya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 hampir sama dengan ayat yang tadi ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di sana juga dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Semua orang tanpa terkecuali bisa merasakan dampak dari situasi yang seperti ini Bapak Saudara, yang akhir-akhir ini kita rasakan. Namun tidak seharusnya kita sebagai orang percaya kita merasa terkejut dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Di Alkitab sendiri pun yang sering kita baca telah tertulis di sana bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar adalah masa ujian bagi kita, dan itu adalah masa pemurnian iman kita. Apakah dengan kondisi yang seperti ini, akhir-akhir ini,
kita terus maju di dalam Tuhan atau kita mundur. Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji-janji Tuhan yang harus terus kita pegang. Janji penyertaannya, dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Juga adalah janji-janji berkat, janji-janji pertolongan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Lengannya, tangannya begitu kuat, kokoh, siap melindungi kita. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, Bapak Saudara. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Tugas kita adalah mempercayai firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah keluar dari mulut Allah itu sendiri. Dan juga mengapa kita harus khawatir, Bapak Saudara? Karena di dalam Matius 6 ayat 27, di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja umur hidupnya. Jadi kekhawatiran kita, kalau kita pikir-pikirin terus masalah-masalah ini, tidak akan menambah, memperpanjang usia kita. Malah dokter katakan, semakin kita dicekam oleh rasa cemas dan kekhawatiran, kesehatan kita akan semakin memburuk. Bisa malahan memperpendek umur. Di dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan. Jadi, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya berserah, bersandar, berharap kepada Tuhan, dan jangan terus dihantui dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak dapat menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, menambah persoalan, menjadi beban pikiran kita. Dan itu membuat segala sesuatunya percuma. Sebagai orang yang percaya, tak perlu berkecil hati, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Tuhan yang besar, yang kuasanya itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah, sedikit pun. Jadi mari, saat ini, pertetapkan hati, iman dan pengharapan kita. Pandang Yesus Tuhan, Allah kita yang luar biasa itu. Dia adalah tempat yang aman untuk kita berlindung. Ya, bahwasanya aku ini Tuhan tidak berubah. Itu firman Tuhan katakan. Jadi Tuhan itu gak berubah dalam hal apa? Dalam janji-janjinya, dalam hal kasih, kuasanya, kemurahannya, mujizatnya. Sekarang apa lagi yang perlu kita takutkan? Ya, dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan hidup kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 71 ayat 5 dikatakan, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Daud mengatakan, Engkaulah harapanku dari sejak mudanya. Luar biasa. Sekarang kepada siapakah saudara menggantungkan harapan hidupnya? Berharap kepada manusia? Ada tertulis dalam firman Tuhan di Yesaya 2 ayat 2 dikatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab dia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apa dia dapat dianggap. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, seperti dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ataupun kekuatannya. Dan di sini jelas tadi Yesaya 2 ayat 22 ya, bahwa kita harus hanya berharap kepada Tuhan, jangan berharap pada manusia, karena dia tidak lebih dari hembusan nafas. Kalau kita menghembuskan nafas, sebentar sudah menghilang.
tidak bisa diandalkan, Bapak Saudara, manusia itu. Atau kita merasa diri kaya sehingga lalu jadikan kekayaan itu sebagai harapan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, di sana dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi Tuhan mengajar dan mengatakan firman Tuhan ini sungguh-sungguh supaya manusia fokus hanya kepada Tuhan, menyerahkan segala beban, persoalan, kekhawatiran, kecemasannya hanya kepada Tuhan. Kita belajar kepada Daud, Bapak Saudara. Daud waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia juga mengalami kekhawatiran. Padahal Daud itu mengasihi Saul sebagai rajanya, tapi Saul membenci Daud ketika tahu bahwa Daud lebih dihormati oleh bangsa Israel, lebih diperhatikan, dielu-elukan, disanjung-sanjung, dihormati sedemikian rupa. Saul iri dan dia marah. Karena itu dia berusaha bagaimana supaya dia bisa membunuh Daud. Daud tadinya secara roh dia kuat, menyala-nyala. Dia yakin bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Tetapi tetap sebagai manusia ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Kalau dia suatu saat ditangkap, dikejar dan dibunuh oleh tentara daripada Saul. Tapi dia kembali kepada firman Tuhan. Dia katakan, kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Daud mulai bisa memuji Tuhan, menyembah Dia, dan mengingat akan janji-janji firman-Nya. Akhirnya Daud terbebas, terlepas dari rasa kekhawatiran. Dan dia bisa kembali eksis, kembali menyala-nyala di dalam Tuhan, dan tidak surut imannya karena Tuhan mengingatkan dia melalui kebenaran firman ini. Dan pada akhirnya juga Daud pada masa tuanya dia juga memohon kepada Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat 9. Jangan membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu Saudara, Daud tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan di masa tuanya Tuhan tetap juga memelihara. Karena dia terus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Saat ini inilah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud, Bapak Saudara. Mari kita terus seperti Daud yang terus memuji, menyembah Tuhan, dan menempatkan Tuhan menjadi prioritas di dalam hidupnya. Meskipun Daud itu secara manusia, dia dihormati, dia sebagai raja, memiliki panglima perang yang begitu besar, dan dia juga raja yang kaya. Sekelilingnya adalah orang-orang yang terus menjaga dan mengawal dia. Dan mau ingin apapun yang menjadi keinginan Daud bisa terpenuhi. Tetapi itu tidak membuat dia sombong dan berharap dengan kekuatan yang ada di sekelilingnya. Dia tetap mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berharap dan fokus kepada Tuhan? Karena dia pribadi yang tak pernah berubah, yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan telah berjanji di dalam Yesaya 46 ayat 4. Dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Janji firman Tuhan, janji Tuhan kepada Daud itu juga ditujukan kepada kita. Ya, bahwa sampai pun kita tua dan memutih rambut kita, bahwa Tuhan akan tetap
menggendong kita, menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah Tuhan menyediakan gudang-gudang berkat. Di dalam Mazmur 144 ayat 13, di sana dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Semoga gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Wah, luar biasa ya. Dalam ayat di atas dibicarakan tentang gudang yang penuh. Kalau kita berbicara tentang gudang adalah tempat untuk menyimpan sesuatu. Kalau bagi petani atau pengusaha, nama gudang itu adalah tempat untuk menyimpan barang-barang hasil dari pertanian itu sendiri ataupun hasil dari yang diproduksi oleh sebuah pabrik atau perusahaan. Ya, nah kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menyediakan gudang untuk kita, Bapak Saudara, gudang-gudang berkat. Gudang apakah yang Tuhan sediakan? Yaitu gudang damai sejahtera, gudang sukacita, berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Nah, tak perlu lagi kita khawatir, cemas. Karena secara ekonomi Tuhan memperhatikan, Tuhan menyediakan bukan saja ekonomi tapi damai sejahtera. Hati kita diberikan sukacita dan luar biasa. Makna daripada gudang-gudang yang penuh itu yaitu hidup kita diberkati, masa depan kita cerah, hidup kita juga dapat menjadi berkat. Tuhan mau kita tidak saja diberkati tapi harus juga menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita tidak akan dipermalukan sebagai anak Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan tidak mau kita dipermalukan sebagai anak-anaknya. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya gak akan kita jatuh dalam kekurangan atau kemiskinan. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu biarlah melalui sharing firman Tuhan pada saat ini kita boleh mengingat kembali. Kita tidak perlu khawatir atau cemas karena Tuhan memelihara kita. Dan caranya kita harus bersandar pada Tuhan, percaya akan firman-Nya, fokuskan harapan kita hanya kepada Tuhan, dan ingat bahwa Tuhan menyediakan gudang-gudang berkat buat kita semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, terima kasih untuk teguran firman-Mu dan peneguhan pada saat kesempatan ini Tuhan, di mana yang sering kali dialami oleh anak-anak Tuhan, mereka merasa khawatir, cemas, takut akan hidup ini, akan masa depan, akan kesehatan, tapi janji firman-Mu luar biasa. Kami mau terus bersandar, berharap, fokus kepada Tuhan, dan kami mempercayai akan janji-janji firman-Mu bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh pemberitaan firman pada kesempatan ini. Dan sebelum berakhir, mengakhiri firman Tuhan pada saat kesempatan ini, saya kembali mengingatkan, jangan lupa menggunakan masker di segala tempat dan cuci tangan sesering mungkin, kemudian juga jaga jarak supaya kita terus terhindar dari virus corona yang saat ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan oleh Roh Kudus kiranya terus menghibur, menguatkan, memberkati, meneguhkan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua menjemput setiap kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.